Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Predi Najmi dari Fakultas Penjas B. Di sini saya akan menyampaikan etika bergaul dalam Islam. Ada yang tahu apa artinya itu etika? Jadi di sini saya akan menerangkannya. Etika adalah ilmu kajian yang membahas perbuatan, sikap, nilai moral yang baik dan buruk dari manusia yang dapat dipahami oleh akal pikiran manusia sebagai ilmu yang mencari orientasi ketika mau mengerti mengapa kita harus mengerti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan sebagai ajaran moral. Dan juga Islam merupakan agama yang mengajarkan pengikutnya berbagai dasar dalam menjalani kehidupan di dunia, juga untuk menyiapkan diri di akhirat. Islam tidak semata mengenai ibadah yang sifatnya kepada Allah, tapi juga ibadah yang ada juga sifatnya yang pergaulan kepada sesama manusia, hablum minan nas. Berikut pergaulan dalam Islam. Dan Islam telah mengatur etika bergaul remaja. Islam telah mengatur etika bergaul remaja, pergaulan remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Ada beberapa etika pergaulan dalam Islam. Yang pertama, menurut Islam, menutup aurat. Telah diwajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Aurat juga merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan muhrimnya, terutama kepada lawan jenis, agar tidak boleh kepada jenis, agar tubuh atau pusar dan lutut, sedangkan aurat bagi wanita yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadi kejahatan seksual. Yaitu dapat disampaikan surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sya'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan ada juga tata cara pergaulan remaja, yaitu yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman atau orang lain sesama muslim. Ucapan salam adalah doa, berarti dengan ucapan salam kita telah mendoakan teman tersebut. Yang kedua, meminta izin. Di sini dalam diartikan juga tidak boleh meremehkan hak-hak atau milik teman. Apabila kita hendak menggunakan barang milik teman, maka harus minta izin terlebih dahulu. Jadi tidak seharusnya kita mengambil barang orang lain tanpa kita memberitahu teman itu sendiri. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran
dari hidup mereka. Selain itu, remaja juga harus menyayangi kepada adik yang lebih muda darinya. Dan yang paling penting adalah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang benar dan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bersikap santun dan tidak sombong dalam bergaul. Penekanan perilaku yang baik sangat ditekan agar teman bisa merasa nyaman berteman dengan kita. Kemudian sikap dasar remaja yang biasanya ingin terlihat lebih dari temannya sungguh tidak diterapkan dalam Islam. Bahkan sombong merupakan sifat tercela yang dibenci Allah. Jadi kesimpulannya semua ini yaitu pada masyarakat yang maju dan berkembang dalam sebagai bidang perhatian terhadap aturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak akan terbawa arus pergaulan manusia yang kadang-kadang berdampak negatif. Selanjutnya juga seorang diharapkan tidak hanya memahami tetapi juga dapat mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, di mana seseorang itu berkiprah baik di rumah, di tempat kerja, ataupun di masyarakat. Dan apabila seseorang telah dapat merealisasikan beretika dalam kehidupan sehari-hari dimanapun ia berada, maka cenderung ia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Relatif orang tidak banyak yang tersinggung gerak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.